Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fisa Ramadan, NPM 19 18 10 1507 akan menjelaskan tentang mengkoneksikan Windows Server ini ke komputer klien gitu. Nah, tadi kan kita sebelumnya sudah membuat Active Directory. Apakah kita membuat gitu Active Directory sudah berhasil atau tidak? Kita bisa membuka Active Directory users and computer. Nah, di sini kita berhasil membuat domain servernya itu ya, di pixelr.com gitu. Oke. Tadi ini kita juga sudah mendapatkan fitur-fitur dari ADDS-nya ini ya. Terus DNS-nya itu yang secara otomatis terinstall ketika kita menginstal Active Directory domain servernya tersebut gitu. Nah, di sini. Tapi sebelum kita konfigurasikan ya untuk memasukkan IP address dari komputer ini dideklarasikan gitu ya, ibaratnya di sini adalah 56105. Saya bisa properties, lalu net protokol. Oke, lanjut kita buka. Nah, 562192 terus 108. Oke, 56. Lihat, aduh saya lupa untuk ini berapa ya. Adalah 56105. Oke, 56105. Itu 56105. 856 oh kebanyakan. Oke, 56 titik langsung biar ini 105. Oke, subnet masnya 24/24 dan ini default gateway-nya adalah otomatis kita terpasang adalah 56.1. Nah, di sini kan tuh sudah terinstall langsung dari private DNS servernya. Nah, kita bisa ganti ubah dengan DNS servernya itu alamat dari sama dengan IP address kita. Ini 192.168.56.105. Karena jika kita menggunakan tadi 127 itu adalah IP dari localhost gitu ya, nanti kita juga bisa mengakses dari jaringan luar gitu. Nah, maksudnya dari jaringan yang sama tapi komputer klien gitu ya. Oke. Close, exit. Nah, lanjut ke pengaturan selanjutnya yaitu untuk DHCP-nya tersebut. Oke, kita bisa rollback. Selanjutnya kita install DHCP server. Oke, add features, lalu next lagi, next lagi, kita install dari DHCP servernya ini ya. Sembari menunggu, di sini kita akan mematikan terlebih dahulu firewall gitu, karena jika tidak dimatikan kita bisa dapat akses dari komputer klien gitu, mapping gitu ya. Coba dari sini network and setting. Oke. Tunggu. Oke, ada Windows Firewall di sini. Lanjut, kita matikan segala Windows Firewall yang ada gitu ya. Domain network kita off-kan, lalu di sini kita off-kan juga, dan ini kita off-kan semua. Oke, sudah di off-kan. Oke. Exit saja. Kita sedang menunggu feature installation, lalu kita ini lagi setting di network and sharing center. Kita cari control panel dulu gitu, control panel, supaya kita bisa mengakses atau mapping
dari komputer klien ke komputer servernya ini gitu. Oke, control panel sudah terbuka, kita buka network and internet. Nah ini network and sharing center, kita buka, lalu masuk ke dalam change advanced setting gitu ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan turn on kan semuanya. Jadi segala dari mulai public atau domain atau private-nya itu kita turn on kan semua. Networks juga turn on, sharing, save change. Oke, sudah selesai. Kita lihat dulu. Apakah sudah selesai? Oh ternyata belum. Kita tunggu. Masih 50% ternyata ya kawan. Agak cukup lama gitu. Nanti kita akan setting juga terkait DNS servernya tersebut, dari domain server yang tersebut, agar bisa ya sebagai salah satu konfigurasi untuk mengkoneksikan dari server ke komputer klien. Nah, di sini kita lihat sudah selesai untuk penambahan fitur DHCP-nya. Kita lakukan konfigurasi di sini. Langsung aja kita next. Nah, kita nambah VXLR, commit, lanjut, lalu close. Nah, sudah. Lalu kita selanjutnya di sini kita masuk ke bagian sini DHCP-nya, gitu ya. Kita setting. Nah, kita lihat sini ada kita buka IP versi 4. Kita tambahkan new scope, add scope baru. Next. Kita tambahkan apa ya namanya? Misal adalah klien gitu ya, klien pixel gitu ya. Description nggak diisi nggak apa-apa. Lanjut. Nah, kita mulai dari start IP-nya berapa gitu. Misal 26.2 sampai hostnya itu /20 itu menyediakan sampai banyak ya hostnya, tapi kita gunakan aja misal sampai titik hanya 50 gitu ya. Oke, lanjut kita next. Baru di sini adalah kita lanjut di sini ini start IP address, exclusion range server next. Di sini adalah list durationnya 2 hari bisa. Kalau kita next, sepertinya ini adalah default gateway ya dipakai. Kita tap the range you want to execute on single address, start every day. Adalah gitu. Oh enggak, ini next, tetap next. Oke, nah di sini baru kita masukkan router default gateway-nya 192.168. Lalu kita masukkan tadi gateway-nya adalah 1 pasti di mana-mana, kita add. Kita next, baru vixlr.com. Apa ini? Oke. Next lagi. Oke, yes, finish. Oke, kita berhasil membuat tadi mengaktifkan DHCP server. Jadi nanti ini adalah address poolnya. Nah ini, lalu nanti di sini adalah kita bisa lihat daftar dari yang masuk gitu ke dalam DHCP kita, gitu ya.
Lalu juga kita akan mengaktifkan terkait DNS servernya tersebut agar bisa merupakan settingan lanjutan gitu untuk bisa mengkoneksikan dengan VM client. Kita masuk ke sini, kita buka forward. Lalu di sini kita tambahkan host AA gitu ya. Ya oke. Kita masukkan IP address kita. Tadi adalah 56.105. Oke, add host gitu ya. Lanjut, kita down, lalu di reverse localnya juga kita buat add new zone gitu. Next, primary zone to all DNS IP version 4, network ID-nya. Kita masukkan 192.168, network ID itu belakangnya 0, lalu kita di sini tidak bisa diisi emang. Next, dynamic updates, finish. Oke, di sini kita bisa lihat. Jadi HTML yang kita masukkan pixelr.com ya. Kita can be invalid. Oh, pixel.com berarti. Oh, IP address-nya kita lupa masukkan kelas 5. Nah, ini baru bisa. Ini masukkan pixel.com berarti. Oke, sudah. Ini sepertinya sudah tersambung. Jadi kita membuka dari komputer kliennya tersebut ya. Dari awal kita buka network ya, network sharing and center sini. Jadi kita buka di adapternya. Di sini kan ada saya gunakan ini. Lalu kita masukkan konfigurasi. Di sini adalah kita gunakan default gateway-nya untuk bisa mengakses gitu ya. Tapi untuk sebelumnya kita ini disable dulu. Ini reset ulang gitulah anggapannya. Oke, sudah. Lalu ke proses sebelumnya, yaitu kita cek dulu advanced sharingnya. Oke, misal turn on. Nah, tidak apa-apa, coba ya. Maka kita bisa mencoba mapping. Kita buat CMD ping 92.168.56 titik misal 1. Oh, ternyata bisa.